Selamat pagi dan dari mimbar ini saya ucapkan shalom. Puji Tuhan atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita hidup di dunia yang semakin lama semakin gelap, kita butuh firman Tuhan lebih banyak lagi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berbahagialah setiap saudara yang lapar dan haus akan kebenaran, karena hari ini saudara akan dipuaskan. Karena kebenaran itu pasti akan memerdekakan kita. Kita buka hati kita dan kita siap untuk terima firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan berbicara tentang Ebenezer. Dan kita buka sama-sama Alkitab kita dari 1 Samuel 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau saudara ada Alkitab silakan dibuka. Kalau di handphone saudara ada aplikasi Alkitab juga dibuka. Kalau di tab saudara juga ada aplikasi Alkitab juga dibuka. Kalau tidak bawa apa-apa, hati saudara saja yang dibuka. Dan silakan bisa lihat ke media di depan. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang baru saja kita baca ini adalah cerita akhir dari kemenangan spektakuler yang terjadi antara orang Israel melawan orang Filistin. Kenapa hari ini saya mengatakan bahwa kemenangan ini spektakuler Bapak Ibu Saudara? Karena di ayat kedua dari pasal yang sama, pasal 7 ini mengatakan bahwa selama 20 tahun orang Israel hidup menderita. Selama 20 tahun orang Israel ditindas oleh orang Filistin. Selama 20 tahun itu durasi waktu yang cukup lama, mereka hidup tanpa pengharapan. Tapi dalam satu hari saja Bapak Ibu Saudara, Tuhan merubah seluruh cerita hidup mereka. Yang tadinya ceritanya penuh dengan penderitaan, menjadi cerita penuh dengan kemenangan. Tadinya cerita penuh dengan kekalahan, menjadi cerita yang penuh dengan kebahagiaan. Itu sebabnya saya katakan bahwa ini adalah kemenangan yang spektakuler. Ini menunjukkan bahwa kalau bersama Tuhan, pasti perkara-perkara yang luar biasa pasti terjadi. Aminnya kurang kencang Bapak Ibu. Dan setelah peristiwa ini saudara, setelah mengalami pertolongan Tuhan yang spektakuler ini, Samuel kemudian mereka akan mengingat bahwa pernah ditolong Tuhan. Sehingga mereka yakin mereka akan kembali ditolong oleh Tuhan. Sehingga dari sini saudara, kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan kata Ebenezer adalah keyakinan bahwa Tuhan yang pernah menolong akan kembali menolong dan tetap akan menolong. Kalau nggak salah slide-nya di slide 4 deh. Coba klik. Slide nomor 4. Nah ini dia. Jadi pengertian sederhana dari Ebenezer adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang pernah menolong akan tetap menolong dan pasti akan tetap menolong. Ketika masalah mulai datang, kesulitan mulai datang, tantangan mulai datang, kita langsung mengalami yang namanya spiritual amnesia. Apa itu spiritual amnesia? Keadaan di mana kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Kita berkata masalahnya pastor, masalah yang saya alami ini beda dengan masalah yang dulu yang saya pernah alami. Kali ini berat banget. Kali ini besar banget. Kali ini air matanya lebih banyak dibandingkan air mata yang dulu.
Bapak Ibu, yang membuat masalah itu terlihat besar, yang membuat kesulitan dan pergumulan itu terlihat besar, karena kita terlalu fokus kepada masalahnya. Dan pada waktu kita fokus sama masalahnya, akan terjadi yang saya katakan tadi, spiritual amnesia. Kita lebih banyak memikirkan masalahnya, kita lebih banyak memikirkan tantangannya, kita lebih banyak memikirkan pergumulannya, dibandingkan kita memikirkan bahwa Tuhan pernah menolong kita melewati semuanya itu. Akhirnya kita lupa Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kita mulai berlari pada orang-orang tertentu yang kita berpikir mereka bisa menolong kita. Karena mereka punya jabatan, mereka punya uang, mereka punya kuasa, lalu kita berpikir, oke, kita datang saja, kita minta tolong sama mereka. Begini bos, jabatan, uang, dan kuasa selalu ada batasnya. Karena kalau sampai saudara mulai berkata, aduh, Tuhan ini bisa tolong saya nggak sih? Kalau saudara mulai bimbang, maka cuma satu kata, kebangetan. Saya berharap kita semua nggak jadi orang-orang yang mengalami spiritual amnesia. Karena seberat apapun Tuhan itu pasti tolong. Tapi pastor, bagaimana kalau sampai hari ini masalahnya tetap ada? Saya udah bergumul cukup lama, udah tahunan loh pastor. Dengar ini baik-baik. Tuhan bisa menyelesaikan 1 kali 24 jam setiap masalah kita. Tapi kenapa Tuhan izinkan prosesnya lama? Karena ada begitu banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui proses itu. Itu sebabnya kata Ebenezer ini harus menjadi sesuatu yang masuk dalam sistem kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun tantangannya, apapun pergumulannya, apapun kesulitannya, saudara dan saya harus jadi orang Kristen yang selalu bisa berkata Ebenezer. Dan kalaupun masalah yang sedang kita hadapi belum selesai sampai hari ini, kita tetap harus berkata Ebenezer. Masalah tetap ada. Tapi jadi orang Kristen yang berkata Ebenezer. Oke, saya belum melihat pertolongan, tapi saya yakin Tuhan pasti tolong. Kalau dulu dia bawa saya melewati pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tahun ini pun dia juga pasti akan bawa saya melewati pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan kalau tahun ini kita bisa mengalami pengalaman yang luar biasa, maka tahun depan kita juga pasti akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus bisa berkata Ebenezer? Karena ada dua alasan yang sangat kuat untuk kita bisa mengatakan itu. Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus tidak pernah berdusta. Di dalam Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan ngomong begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Alasan pertama, kenapa kita harus bisa berkata Ebenezer bagi kehidupan kita? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata, pasti dia akan menepatinya. Alasan kedua, kenapa kita harus bisa berkata Ebenezer bagi hidup kita? Karena yang kedua, Tuhan tidak pernah akan berubah. Musim boleh berubah, keadaan boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia gak pernah berubah Bapak Ibu. Dan dia tidak akan terguncang melihat semua yang terjadi hari ini di dunia. Dunia boleh hancur sekalipun, keadaan ekonomi boleh sulit sekalipun, tapi Tuhan Yesus selalu tahu bagaimana caranya untuk memberkati kita di dalam dunia ini. Itu sebabnya jangan pernah kita gantungkan iman kita kepada semua benda-benda yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Tapi gantungkan iman kita kepada satu pribadi
yang 2000 tahun lalu pernah datang ke dunia ini, mati untuk menebus dosa saudara, dan pribadi itu tetap sama. Hari ini dia tetap menyertai saudara, dan sampai dengan kesudahan zaman dia tetap menyertai saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu. Kita bersyukur dan kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Alkitab bercerita tentang Elia waktu dia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Dia berkata kepada janda di Sarfat itu, tolong buatkan aku roti, aku lapar. Tapi janda di Sarfat itu berkata, jangankan buat roti untuk kamu, untuk saya dan anak saya juga pas-pasan. Di rumah saya hanya tinggal tersisa tepung segenggam dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Rencananya habis ini saya akan membuat roti, saya dan anak saya akan makan, lalu habis itu kami akan mati. Tetapi Alkitab berkata dengan tenang, Elia berkata kepada janda di Sarfat. Next, klik berikutnya. Dia berkata begini buat janda di Sarfat. Jangan takut, buatkan saja roti untukku. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam genggamanmu tidak pernah akan habis. Dan buli-buli dan minyak di dalam buli-bulimu tidak pernah akan habis. Kita tahu semua ceritanya, mujizat terjadi, tepungnya gak pernah habis, minyaknya gak pernah habis. Pertanyaannya adalah, kenapa Elia bisa dengan begitu tenang berkata, jangan takut? Karena sebelum dia bertemu dengan janda di Sarfat, ada satu pengalaman yang Elia lalui. Pengalaman itu bernama Sungai Kerit. Di mana sebelumnya Tuhan menyuplai makanan buat Elia dengan mempergunakan burung gagak. Berdasarkan pengalaman itulah ada satu keyakinan dalam diri Elia. Kalau Tuhan pernah tolong dia di Sungai Kerit, maka hari ini bersama dengan janda di Sarfat, Tuhan juga pasti akan menolong mereka. Ebenezer. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Canggih ya. Canggih Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalimat ini bukan cuma kalimat biasa, tapi ada power, ada kuasa. Waktu kita ucapkan kalimat ini di dalam hidup kita. Karena kalau kita yakin dan berkata Ebenezer di dalam hidup ini, maka dampak yang pertama, kita akan kembali kuat di dalam menjalani hidup ini. Kita akan kembali apa saudara? Kuat dalam menjalani hidup ini. Saya teringat peristiwa Daud sebelum dia melawan Goliat. Ini nggak ada di teks, tapi mungkin bisa dicari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Dia dipanggil oleh Saul dan berkata kepada Daud, Daud ini masih bocil Bapak Ibu Saudara, masih muda. Di bawah 17 tahun, wah bocil banget, masih kemerah-merahan. Sementara Saul, Raja Saul adalah pahlawan di Israel. Tinggi badannya melampaui seluruh orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Semuanya ketakutan, gemetar melawan Goliat. Satu orang Goliat membuat seluruh pasukan Israel gemetar ketakutan. Tiba-tiba Daud nongol di sana. Berkata, tenang aja, gua yang akan lawan Goliat. Dipanggillah dia oleh Saul. Dan di hadapan Saul, Daud ngomong begini saudara. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Dengar ini baik-baik. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, maksudnya Goliat, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara bayangin, Daud gak pernah menganggap Goliat itu mengerikan. Daud gak pernah menganggap Goliat itu wow, cetar, hebat, perkasa. No.
Tapi Daud menganggap Goliat sama levelnya dengan minta ampun Daud. Apa yang membuat Daud begitu bernyali di hadapan Saul? Ini kuncinya di ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Pengalaman dia sebelumnya telah membuat dia berani untuk melawan Goliat. Kenapa? Ebenezer. Tuhan yang menolong dia pasti akan melakukan hal yang sama terhadap diri Daud. Jadi Bapak Ibu, di saat kita mengatakan Ebenezer bagi hidup kita, yang pertama kita akan kembali kuat dalam menjalani hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata Ebenezer, maka kita akan tetap sabar untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena yang kita tungguin itu Tuhan, bukan manusia. Dan kita gak bisa dikte Tuhan masuk dalam kronosnya kita. Tapi izinkan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan kairosnya, waktunya Tuhan. Kalau kita berkata Ebenezer, Tuhan pasti tolong saya, maka kita pasti akan sabar menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga saudara, kalau kita berkata Ebenezer bagi hidup kita, maka kita pasti akan menjaga hidup kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 ngomong begini, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau di luar Tuhan saudara gak akan bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya ketika kita berkata Ebenezer, kita pasti akan menjaga hidup kita untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata Ebenezer di dalam hidup kita, maka kita pasti akan memiliki pengharapan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah akan berkesudahan. Ayatnya mana? Ratapan 3 ayat 23 sampai ayat 22 sampai 23. Ngomong begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada pengharapan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah akan berkesudahan dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita menutup tahun ini, kita harus percaya bahwa Ebenezer itu, pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dia gak pernah berubah. Dia gak pernah berdusta. Dia pernah menolong saudara. Dan hari ini pun dia menunggu waktunya untuk tetap menolong saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita akan menutup tahun. Dan kita kemudian akan memasuki lembaran yang baru tahun 2026. Keyakinan kita akan Ebenezer akan membuat kita meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan tetap bersyukur karena percaya kesetiaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita akan menutup tahun ini dan memasuki tahun baru. Keyakinan kita akan kata Ebenezer ini di dalam hidup kita akan membuat kita tetap bersyukur karena percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna, penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saya masih ingat waktu itu saya melayani di tempat ini bulan Januari, minggu kedua. Waktu itu kita nyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terus waktu itu saya masih ingat, saya ngomong begini buat Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak cerita orang tentang tahun 2025. Akan sulit ini, itu. Tetapi kita sebagai orang percaya akan melihat bahwa tahun 2025 ini pasti akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan sepanjang tahun ini kita akan lihat begitu banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan itu terjadi sampai hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Rancangan Tuhan sempurna. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan yang terakhir saudara, kata Ebenezer ini
akan membuat kita meninggalkan tahun ini, memasuki tahun yang baru dengan tetap bersyukur karena percaya bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang akan menjadi penulis terakhir bagi hidup kita selama di bumi ini. Saudara, Ebenezer itu bukan cuma sebuah kata yang bernuansa rohani. Tapi lebih dari itu, Ebenezer berbicara tentang pertolongan Tuhan yang berkesinambungan di dalam hidup kita. Kalau tahun lalu Tuhan menolong kita, tahun ini Tuhan akan tolong kita. Dan tahun depan Tuhan pasti akan tolong kita. Akhir kata saya mau ngomong begini. Jangan pernah ragu sama Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan. Dia tetap Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Tugas Anda cuma percaya dan ngomong begini buat hidup saudara. Ebenezer.